Halo guys, kembali lagi bersama saya Kesadaran Nubaine. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai PPN keluaran dan PPN masukan, di mana di video-video sebelumnya saya telah membahas mengenai NPWP, PPh pasal 21, dan di video kali ini saya akan coba membahas mengenai PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, mari kita mulai. Berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau CKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan CKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Terus, berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN teruntang yang wajib pajak dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan CKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Terus, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Artinya, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan-kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke. Seterusnya, kita masuk di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2B. Menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Seterusnya, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Berarti kalau misalkan kelebihan berarti harus disetor oleh pengusaha kena pajak tersebut. Seterusnya, kita masuk di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Berarti bisa dibayar ke masa pajak yang akan mendatang ya. Nah, terus kita harus ingat bahwa jika PM lebih besar dari PK, PM itu ya pajak masukan dan PK itu pajak keluaran, maka pajak lebih bayar. Dan jika PM lebih kecil dari PK, maka pajak kurang bayar. Nah, untuk itu kita langsung masuk aja di contoh perhitungannya atau contoh soalnya. Oke. PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM pajak masukan yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut dalam satu semester. Nah, yang pertama kita langsung saja pada bulan Januari 2014 pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta. Dan pada bulan Februari pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 7 juta. Dan pada bulan Maret, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta. Nah, untuk itu kita diminta untuk menghitung
pajak keluaran dan pajak masukan di PT Mikita Cookies. Nah, mari kita menghitung. Yang pertama, di bulan Januari, pajak keluaran sebesar 3 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 6 juta rupiah. Karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PPN-nya lebih bayar, berarti lebih bayar sekitar 3 juta. Dalam kurung itu artinya minus ya. Seterusnya kita masuk di bulan Februari. Pajak keluaran sebesar 7 juta dan pajak masukan sebesar 6 juta. Karena pajak masukannya lebih besar daripada karena pajak keluarnya lebih besar dari pajak masukan, maka PPN kurang bayar ya. Yang tadi atas PPN lebih bayar. Nah, di bawah ini PPN kurang bayar. Berarti PPN kurang bayarnya sebesar 1 juta. Nah, kan tadi di atas, maka dikompensasikan PPN lebih bayar pada bulan Januari 2014 tadi 3 juta. Maka diakumulasikan dengan PPN kurang bayarnya. Maka setelah diakumulasikan, hasil PPN lebih bayarnya pada bulan Februari menjadi 2 juta rupiah. Gitu ya. Mudah sekali cara menghitungnya. Nah, pada bulan Maret, pajak keluaran sebesar 12 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 6 juta rupiah. Maka PPN kurang bayarnya sebesar 6 juta rupiah. Terus kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Februari 2014 tadi tinggal 2 juta. Maka kita akumulasikan PPN kurang bayarnya diakumulasikan ke kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Februari. Maka PPN kurang bayarnya sebesar 4 juta rupiah. Mudah sekali bukan? Nah, itu saja cara perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan. Semoga video ini bisa membantu bagi mahasiswa yang berjurusan manajemen. Dan apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan like, komen. Oke.